Ke informasi lain di Kompas Malam, Saudara. Deretan saksi baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bertambah. Salah satunya adalah seorang sapam yang mengaku menemukan Vina dan Eki 8 tahun silam. Suroto yang berprofesi sebagai sapam mengaku dirinya menemukan kedua korban dengan jarak berjauhan di lokasi kejadian. Saat menemukan Vina, Suroto menyebutkan bahwa Vina masih hidup dan sempat meminta tolong kepada dirinya. Sementara Eki ketika ditemukan oleh Suroto sudah dalam kondisi tak bernyawa. Saat menemukan keduanya pertama kali, Suroto menduga Vina dan Eki menjadi korban penganiayaan ataupun kekerasan karena melihat banyak luka di tubuh dan wajah Vina serta Eki. Yang laki, tahu siapa? Yang sekarang dipanggil Eki apa siapa? Jatuh kayak gitu, motor tidak apa-apa, tapi banyak luka, ya Mak ya. Kalau orang jatuh umumnya paling kan besot-besot bleret dan patah di bawah si si perempuan itu dari trotoar ya, dari trotoar yang tengah itu kurang lebih ke tengahnya itu 2 meteran perempuan. Dari laki 5 meter jaraknya, cuman dari trotoar ke jalan itu 2 meteran. Kesaksian baru juga muncul terkait penetapan 7 terdakwa. Seorang mantan narapidana Lapas Kesambi Cirebon, Ahmad Budi Permadi, mengaku mendapat curhatan dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki saat berada di lapas yang sama. Menurut Ahmad Budi, salah satu terpidana yakni Sudirman bercerita kepada dirinya bahwa Sudirman dan ke-6 terdakwa lainnya sempat mendapatkan tindak kekerasan saat diperiksa di Polres Cirebon hingga Polda Jawa Barat. Ketujuhnya menyebut bahwa mereka dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Ketujuh terpidana menyatakan saat itu mereka tidak ada pilihan untuk membantah kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Kenapa? Ya saya mau ngomong nggak ngaku kayak gimana? Ini kan di mana? Pengacara kamu gimana? Ya seperti ini aja. Jadi nampak sekali dari muka mereka itu. Terus terang aja dia ngomong ke saya itu dengan sedih dan amarah yang keluar dari mereka itu. Bahwasanya selama proses pem-BAP-an tadi dia diperlakukan hal yang tidak pantas dan tidak wajar. Selalu mendapatkan sebuah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Ya, beragam upaya terus dilakukan keluarga dan kuasa hukum tersangka pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan. Sejumlah kejanggalan termasuk salinan BAP yang belum diberikan penyidik menjadi alasan kuasa hukum Peggy hari ini mendatangi Polda Jabar untuk meminta penangguhan penahanan Peggy. Oke, saya sepakat Peggy alias Peron itu harus ditangkap. Tetapi Peggy Setiawan, Peggy alias Peron apa bukan? Itu yang kami tanya ke Polda Jawa Barat, itu masih belum terbuka. Oleh karenanya, supaya terbuka, supaya transparan, kami ajukan gelar perkara khusus karena melibatkan Propam, melibatkan Irwasum, melibatkan pengawas, penyidik ya. Nah, itu semuanya kumpul, nanti ada ahli-ahli, dibuka semua. Alat bukti apa yang membuat Peggy Setiawan itu terlibat kasus tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki. Upaya perlawanan keluarga Peggy Setiawan atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Hari ini, pengacara Peggy Setiawan Mukhtar Effendi mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengajukan penangguhan penahanan atas kliennya dan mempertanyakan salinan berita acara pemeriksaan atau BAP Peggy yang belum diberikan oleh penyidik. Kuasa hukum berharap polisi segera memberikan salinan BAP agar bisa mendampingi Peggy. Menerima kenyataan yang ada nih bahwa salinan BAP sampai saat ini belum ada. Padahal ini kan waktu waktu terus berjalan ya.
Waktu terus berjalan berkenaan dengan penahanan sementara untuk klien kami, yaitu PS. Ini ada informasi dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik terutama, bahwa hari Sabtu nanti, hari Sabtu besok ini, berarti tanggal 8 ya, itu pihak penyidik akan mengundang ibunya Peggy. Ibunya PS ya, saya ralat ibunya PS dengan bapaknya. Nah, itu katanya akan diadakan tes psikologi. Saya nggak paham ini tes psikologi, apa yang dimaksud oleh pihak penyidik. Tapi oke lah, kita ikutin itu selama itu memang prosedural. Sebelumnya, kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyurati Kapolri dan Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya yang dinilai janggal. Ya, adanya kejanggalan pada penetapan Peggy sebagai tersangka 21 Mei lalu diyakini kuasa hukum Peggy sebagai alasan untuk menuntut keadilan dan mengungkap pelaku sesungguhnya, terutama alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Saksi kunci lain yang juga telah diperiksa oleh polisi adalah Liga Akbar, yang merupakan teman korban Eki. Liga Akbar diperiksa selama kurang lebih 6 jam kemarin malam di Polda Jawa Barat. Lebih lengkapnya kita akan bahas bersama Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar. Selamat malam, Mas Yudia. Selamat malam, Mbak. Mas Yudia, klien Anda diperiksa selama kurang lebih 6 jam kemarin malam di Polda Jawa Barat. Apa saja yang digali oleh penyidikan? Ini kan bukan pertama kali, sebenarnya sudah pernah tahun 2016 dimintai BAP. Apa saja yang berbeda? Iya, itu kemarin pada hari Selasa itu Liga Akbar diperiksa terkait kesaksian pada tahun 2016 yang memberikan kesaksian di kepolisian dan kesaksian di pengadilan. Nah, pada saat kemarin hari Selasa ada beberapa poin kesaksian yang dirubah, yang dicabut oleh Liga Akbar karena kesaksiannya ataupun keterangannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, tidak sesuai dengan kronologis yang sebenarnya. Apa saja Nah, itu? ini yang menjadi Liga Akbar ini ingin memberikan suatu kesaksian yang bebas, tidak ada tekanan dan bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Anda menyebut tidak ada tekanan, berarti tahun 2016 ada tekanan. Apa yang berbeda, apa yang diubah saat ini? Ya, poinnya sih yang sangat signifikan itu yang dirubah pada saat terakhir Liga Akbar ini bertemu terakhir dengan Eki dan Vina. Nah, setelah terakhir bertemu itu di warung depan SMA 4, nah itu alur kesananya itu tidak ada. Di mana pada sekitar jam 7 malaman itu Eki dan Vina itu berpamitan akan ke Kuningan untuk acara klub lah. Nah, itu terputusnya di situ. Sedangkan di BAP yang terakhir yang di 2016 itu ada rangkaian lagi di mana Liga Akbar juga mengikuti dengan Eki dan Vina dan terjadi adanya pelemparan, lalu ada Jadi omongan yang disebut-sebut merupakan pemicu kecelakaan tadi ya? Iya, itu. Oke. Maka rangkaian tersebut itu tidak ada. Makanya klien kami ini Liga Akbar mencabut keterangan itu. Ketika hal ini yang berbeda, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa tanpa ada tekanan. Apakah maksudnya tahun 2016 ada intimidasi? Ya, kurang lebih itu, Mbak. Dalam bentuk Karena apa, Pak Yudia? tidak bebas memberikan suatu keterangan, itu malah diarahkan oleh penyidik, ya ditambahkan hal-hal seperti itu. Yang tadinya Liga Akbar ini hanya dimintai keterangan terkait barang bukti yang dipakai oleh Eki dan Vina, tapi malah ditambahkan. Nah, pada saat itu emang Liga Akbar tidak bisa berbuat apa-apa karena diminta terus untuk
apa namanya, menandatangani BAP yang BAP tidak sesuai dengan tersebut. versinya. Berarti ketika diminta Betul. untuk menandatangani BAP yang tidak sesuai dengan versi yang diberikan Liga Akbar, klien Anda sudah menyadari ya saat itu bahwa ada beda kronologi? Betul, betul Mbak. Dan sudah berapa kali menolaknya, tapi dari pihak penyidik itu dengan ada argumen bahwa ada orang yang melihat Anda di situ. Mhm, mhm. Dengan argumen itu ya walaupun menolak Liga Akbar tetap aja didesak untuk menandatangani berita acara tersebut, BAP tersebut. Oke, oke. Jadi akhirnya klien Anda memutuskan untuk, ya sudah mencabut saja tanpa melaporkan bahwa ada yang janggal nih, ada cerita yang, tidak benar menurut klien Anda ya. Betul, Kalau makanya kedekatan dengan dalam Eki, Pak Yudi ya. ya, sebagai teman dari kekasih Vina, sebagai temannya Eki, sebelumnya pernah nggak mengetahui, apakah Eki ada percekcokan dengan geng motor lain atau dengan khususnya dengan orang yang bernama Peggy? Iya, jadi kalau hubungan Liga Akbar dengan Eki emang sangat dekat, ya. Dengan Vina juga mengenal baik, makanya dengan keluarga Eki juga mengenal baik. Mhm. Tapi satu poin bahwa Liga Akbar ini tidak mengetahui dan tidak mengenal Peggy Setiawan. Peggy Itu Setiawan yang yang mana nih? menjadi Peggy Setiawan yang, ditangkap atau sosok yang masuk dalam DPO? Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap oleh pihak Polda Oke, Jabar. klien Anda nggak pernah bercerita atau tidak, merasa pernah mendengar nama Peggy ini? Kan biasanya kalau pertemanan kan Tidak mungkin suka pernah, bercerita ya? tidak pernah, Tidak tidak pernah, pernah. Cuma sekalipun tidak hanya pernah mengenal bercerita? dengan Eki dan Vina saja, Mbak. Oke, adakah kalau cerita terkait dengan persoalan secara general mungkin persoalan dengan, persoalan asmara, persoalan percekcokan dengan teman lain misalnya? Iya, sebelum pamitan itu Eki pernah bercerita dan menunjukkan satu foto lah, katanya sedang ada masalah dengan seseorang. Makanya Foto? akan tetapi Liga itu tidak mengenal orang orang tersebut, ribut dengan siapa, orangnya siapa, gitu. Tapi Mhm. tidak tahu namanya, tidak mengenal lah, Tapi menunjukkan foto ya? menunjukkan foto. Oke, kira-kira meskipun ini sudah 8 tahun yang lalu, Pak Yudia, tapi dari ingatan klien Anda, sosok yang ada di foto yang diberikan oleh, Eki, ini sama tidak dengan sosok Peggy yang dijadikan tersangka saat ini? Ya itu yang tadi saya sudah terangkan Mbak, bahwa Liga Akbar ini tidak pernah mengenal dengan Peggy Setiawan. Itu tentunya foto yang ditunjukkan oleh Eki juga bukanlah Peggy Setiawan. Hmm, jadi sosok yang ditunjukkan oleh Eki, sosok, foto yang ia sebut sedang bermasalah dengan orang ini, bukan sosok yang sama dengan sosok Peggy, terlepas dari apakah mereka, sama-sama namanya Peggy begitu ya? Betul, betul Mbak. Oke, jadi ini saya sedikit kembali lagi, setelah berpisah dengan, Eki dan Vina saat itu setelah ada acara berpisah dengan mereka berdua, Hmm. apakah, sebagai teman gitu ya, apakah ada informasi baru, oh mendengar bahwa Eki ini mengalami kecelakaan atau informasi apa yang didapat, setelah itu, saat itu? Iya, jadi kronologisnya itu pada saat Eki dan Vina sudah pamitan. Nah, ini Liga Akbar itu mendapat informasi dari temannya, teman yang ada nongkrong juga di situ, karena di situ kan ada kalau nggak salah ada 4 orang lah. Nah, ada 4 orang mendapat informasi bahwa Eki ada di rumah sakit. Itu sekitar jam 11 malam. Eki ada di rumah sakit sekitar pukul Ada di jam rumah 11 sakit. malam gitu ya? Iya, nah ini juga Liga ini dapat informasi itu Mhm. langsung mengecek ke rumah sakit. Nah, yang pertama itu rumah sakit Ciremai. Nah, dari rumah sakit Ciremai tidak ada, begitu mau menuju ke rumah sakit Gunung Jati. Nah, ini bertemu dengan temannya juga Mmm. yang sama-sama sedang mencari. Lalu bersama-sama ke rumah sakit Gunung Jati dan di situ ada korban yang bernama Eki dan Vina.
Oke, berarti betul begitu ya, Eki yang merupakan teman klien Anda. Terakhir Pak Yudia, ini kan sudah 8 tahun, apalagi 2016 klien Anda mencabut BAP, mencabut keterangan yang diberikan. Apa yang menjadi alasan klien Anda akhirnya juga mau memberikan pernyataan baru, mau menjadi saksi dalam pengungkapan ulang kasus ini? Ya, alasan klien kami ini untuk mencabut yang pertama, klien kami ini tidak merasa tenang, Mas, karena ada sesuatu keterangan yang tidak sebenarnya, kronologis yang sebenarnya. Kedua, bahwa Liga Akbar ini ingin memberikan sesuatu gambaran kronologis yang sebenarnya dengan harapan agar perkara ini, permasalahan ini dapat terungkap secara profesional. Tersangkanya siapa, pelakunya siapa, itu mudah-mudahan bisa Baik. memberikan kepastian hukum. Baik, jadi Terutama keterangan yang kepada diberikan Peggy Setiawan. klien Anda tetap sama, tidak ada perubahan dari ketika memberikan kesaksian tahun 2016 ya? Gimana, Mak? Tetap sama artinya ya, yang diberikan kronologi kesaksiannya tetap sama, yang diberikan saat 2016 dengan yang baru saja diberikan kemarin malam? Ya itu kan ada pencabutan yang tadi Ya, saya bilang. ya. Tapi isi tetap sama artinya, tidak ada perubahan? Ada perubahan itu, Mbak. Ya kadang kan kronologis kan diputus. Iya. Maksud saya yang diberikan oleh versinya klien Anda tetap sama? Sama, betul. Baik, terima kasih Pak Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar, teman Eki atau kekasih Vina. Terima kasih Pak Yudia. Ya, sama-sama.